muncul tulisan mengaku Yohanes Yesus itu adalah Tuhan. Bang? Ya, kalau Bang Suma lihat dari konteks ayat itu ya seperti itu, nggak bisa Nah, memang begitu, Bang. Memang begitu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba yang membawa-bawa namaku. Dan mereka akan mengatakan, akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang membawa-bawa namaku, mengklaim namaku, dan mengatakan, akulah Tuhan. Coba Anda baca. Di mana tertulis itu? Yang abang bingung kan? Lukas 21 nomor 8. Yang abang bingung kan apa itu? Saya udah jelasin kok. Saya tidak pernah bingung. Saya cuma ingin penjelasan. Kristen ini kenapa mengaku pengikut? Sementara Yesus itu adalah orang Yahudi, praktisi Yahudi, beragama Yahudi, berkepercayaan Yahudi, beraliran Yahudi. Kitabnya adalah kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Tidak pernah mengkitabkan kitab Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma. Tidak pernah Yesus menyentuh buku-buku itu. Tidak pernah. Kalau balik ke topik itu lagi, Bang, udah aku jawab tadi panjang lebar loh, udah 2 kali ngulang ke situ. Apa? Mana buktinya bahwa Anda pengikut? Justru Anda mengakui bahwa Yesus Yahudi, Anda bukan Kristen dia. Nah, Anda Kristen, bagaimana Anda bisa menyambungkan kemudian? Anda mengatakan Yesus banyak ini, mana buktinya? Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apa? Hukum Taurat mana yang dibatalkan? Semua. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas. Efesus 2 nomor 15, coba Anda baca. Taurat itu hanya 10, Bang Cuma. Enggak ada yang dibatalkan. Yang lain itu. Enggak, cuma jangan membangun narasi yang bersifat Coba Anda baca provokatif. Efesus 2 nomor 15, Bang. Coba bacakan saya. Anda yang baca, jangan saya. Efesus berapa? 2 nomor 15. 2 ayat 15, ya. Yes. Oke. Udah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya. Dah menjadi satu. Manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Gimana tuh? Oke. Apa tuh? Segala perintah di dalamnya dan ketentuannya dihapuskan. Apa tuh? Sebenarnya Ngomong apa? Sebenarnya Mau ngomong Bang apa, Juma, Bung? Bang Juma ini sebenarnya sedang coba mengendalikan pikiran kita ini seolah-olah hukum Taurat yang Saya mencoba untuk mewaraskan Anda. Ini Efesus 2 maksudnya apa? Ini Efesus 2 maksudnya apa, Bang? Efesus 2 nomor 15 ini maksudnya apa? Ingat dengar ya. Ini pemahaman Rasul Paulus bahwasanya kita orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti ajaran Injil, tidak lagi kita berpaku kepada hukum Taurat karena hukum Taurat itu telah digenapi Terima kasih. Yesus. Gitu loh. Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui. Apalagi? Bukan membatalkan sinar dan menghilangkan, justru menyempurnakan hukum itu. Karena Anda harus paham juga. Itu justru Anda. Karena kenapa? Anda sedang coba menyetir yang bukan keyakinan Anda sesuai dengan nafsu Anda sendiri. Sekarang begini, saudara, gitu gini. Pemahaman Pendek-pendek aja, Anda Bang. gini. Pendek-pendek aja, Juma. Apa yang Anda katakan itu bersifat tafsir. Jangan cuma ngomong begitu, Bang. Anda ini kan orang tak berakal, tapi berpercaya aja, modal percaya. Saya tanya Efesus 2 nomor 15 ini, sebab dengan matinya Yesus, tunggu gantian kita. Sebab dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan kalau saya posisi santai aja, Bang. Iya, santai aja. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini maksudnya apa? Udah. Masih ada enggak perintah dan ketentuan yang tidak dibatalkan Yesus? Saya mau tanya, apa yang dibatalkan Yesus, Juma? Semua perintah. Saya tanya, yang dibatalkan oleh Yesus apa? Semua perintah dan ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat. Tunggu. Apa yang dibatalkan oleh Yesus? Coba sebutkan. Saya sudah jawab. Dari semua yang Anda katakan itu. Dari semua yang Anda katakan, Anda kan sedang membahas surat Rasul Paulus. Anda mengutip satu ayat ini saja. Sekarang menurut Anda apa yang dibatalkan oleh Yesus? Menurut otak Anda sendiri apa? Ini Efesus 2. Loh, Efesus. Ini surat Rasul Paulus. Sekarang kita coba pakai logika. Lupakan dulu surat Rasul Paulus. Oh, nggak bisa. Saya Ini yang mengatakan. Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda ketahui? Apa yang dibatalkan oleh Yesus? Coba sebutkan. Menurut Paulus,
dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat. Gitu aja kok repot. Dalam 5 Ya. tanak itu, dalam tanah, saudara tahu hukum Taurat itu 10, di dalamnya ada 10 perintah, di dalamnya Aduh. ada namanya hukum adat, di dalamnya ada hukum-hukum negara. Bapak-bapak jurus gereja muncul. Ini tidak dipisah-pisahkan seremonial, tak ada. Ini segala perintah, segala ketentuan di dalamnya buat-buat. Banyak cerita. Malu kan? Waktu jelasin boleh nggak? Malu kan kalian? Bukan, Malu makanya kan? Juma jangan setir dong, jangan setir agak sesuai keinginan Anda sendiri. Ini apa Anda ini? pahami. Ini apa ini? Saya tanya dulu Anda. Dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu maksudnya apa? Oke, kalau Anda mengatakan itu, kita harus pakai rujukan juga, Bang Juma. Pakai rujukan Juma. Ada rujukan di sana, ada sidang rasul-rasul. Aduh, Yang di sana parah, adalah yang parah. tidak memberatkan Aduh, masalah parah. contoh. Kok bukan para Anda yang sedang mempelintir ayat ini sesuai kok dengan jadi saya yang pembenaran memelintir? agama Anda. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu, Bung. Kok jadi saya yang tertuduh? Aneh Anda ini. Betul, tertulis itu seperti itu, tapi pemahamannya bukan seperti yang ada di isi Berarti Anda kepalamu. mentafsirkan seenak perut Anda, kan Anda malu. Justru Anda yang mentafsirkan Loh, seenak saya perut tidak Anda, mentafsirkan gitu loh. segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Buat-buat. Bang Apaan Suma, sih? boleh nggak aku jawab Bang Suma? Habisnya aku turun lah, terserah lah. suruh teman kita dulu diam. Oke, aku jelasin ya. Lanjut. Habis ini Silakan. terserah lah, mau diturunin mau apa terserah lah. Jadi begini. Jangan di sini aja, hukum Bang. Taurat, ya, hukum Taurat itu memang sudah dibatalkan. Ya, Dibatalkan gitu dong. bukan berarti dihapus tidak. Ya. Iya, tapi Jadi yang dibatal itu dipelototin yang aja, mana? dilihatin. Yang dibatal itu yang mana? Yang dibatal itu adalah hukum Taurat yang bersifat seremonial dan yudisial. Asumsi Seperti apa? gereja lagi. Seperti apa? Asumsi Kan lagi bisa. ya bangku ini. Ya. Seperti apa yang yudisial? Misalnya kalau orang mau mencuri tangannya dipotong. Kalau orang Pilih-pilih, yang dipilih-pilih yang dirajam, bagus-bagus. gitu. Terus yang Dipilih-pilih, seremonial seperti apa? perpuluhan tidak dihapus. Bentar dulu bang. Bentar dulu bang. Ya, Yang silakan, seremonial silakan. seperti apa? Misalnya korban penebusan dosa gitu kan, dan tidak bisa lagi dilaksanakan. Kan bunuh korban seperti Iya. domba atau sapi gitu kan? Iya. Yang biasa teman-teman di sana juga Allah sampai sapi menebus dosa itu. Seperti itu yang tidak berlaku lagi. Tetapi untuk hukum moral 10 perintah Allah yang tertulis dalam loh batu ditulis langsung oleh Allah dan diberikan kepada Musa dalam bentuk loh batu itu dengan jari tangan Allah sendiri itu masih berlaku. Karena itu sudah tertera atau ditulis dalam hati setiap manusia. Seperti kasihlah Tuhan Allahmu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbuat cabul, jangan menginginkan harta sesamamu. Nah begitu dan lain-lain. Itu masih berlaku. Jadi yang dibatalkan itu adalah yang seremonial dan yudisial gitu Aduh Bang. parah ini. Coba baca lagi di Matius 5:19. Segalanya itu masih tetap berlaku sebelum semuanya terjadi. Jadi setelah kematian Yesus di kayu salib, Oh, kenapa jadi semuanya kematiannya yang tidak terjadi, berlaku Bang? lagi, Yesus digenapi mengatakan dalam diri- lebih mudah langit dan bumi lenyap. Sebelum bumi dan langit lenyap, hukum Taurat tidak bisa batal. Bukan mati di atas tiang salib jadi patokan, ada aja. Iya, maksudnya itu kan ada di itu kan sebelum semuanya terjadi. Nah kata-kata Apa? Sebelum semua semuanya terjadi? itu, sebelum Berarti- Yesus disalib. Oh, Tapi bukan setelah Yesus disalib, iya. Bukan Bang. Ada. Nanti bisa Semuanya di- terjadi dibuka. itu artinya apa? Juma, Semua Anda harus keadaan hargai kejadian di atas setiap muka pendapat bumi. orang ya. Jangan nanya pendapatmu aja, Juma. Karena Loh, Alkitab itu bertentangan dengan luas loh, pengakuan Yesus. luas. Gimana Luas. ceritanya? Alkitab itu luas itu. Anda harus Nggak hargai apa-apa juga Bang pendapat kita orang. menjelaskan bahasa lo dipercaya tidak, ya nggak apa-apa. Anda Firman tidak Tuhan menjelaskan, sampaikan, tidak Anda akan pernah mengaburkan kembali dengan itu. sia-sia, Anda Bang. mengaburkan. Kalau Anda Nanti Bang semua akan menjadi seorang yang Juma, hebat. Ini hebat loh. Bukan Oh, Itu Yesus Anda sudah menjadi mengaburkan, penepat. yang bukan Saya ini keyakinan mewakili Anda. Yesus. Iya. Alkitab Siapa itu tahu luas supaya itu loh dapat pengertian hidayah Juma, untuk bukan Yesus, tapi bukan kan sampai sana aja, seluas Bang Ade. otak kau itu Seluas-luasnya, memahaminya. seluas-luas apapun Bible Anda itu tidak akan pernah sampai kepada esensi pengajaran Yesus kalau Anda berakal-akalan. Ini Bukan, Efesus justru 2 nomor Anda 15. berakalan. Enggak, Anda Sebab salah, dengan Juma, terlalu matinya mau menuduh Yesus, itu. dia telah Nggak bisa gitu, membatalkan Juma. hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Anda bantah.
Sama Mari saya juga dengan buktikan. Al-Quran Izinkan Juma. saya. Juma nggak boleh Izinkan ditafsirkan saya. oleh sembarang orang. Izinkan saya, Anda pun izinkan nggak saya bisa untuk menafsirkan membuktikan. Al-Quran, sama halnya. Izinkan saya untuk Yang membuktikan. begitulah. Izinkan saya untuk membuktikan. Hargailah. Jangan Izinkan saya untuk terlalu membuktikan. Oke ya? memfitnah begitu. Bukan Nggak bisa memfitnah, itu. Anda yang memplesetkan kitab Anda karena Anda malu. Justru Anda lah yang teriak maling. Apa yang Anda tuduhkan kepada kami, Anda yang melakukannya lebih dulu. Oke baik, mari kita uji. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah itu berlaku Nah. bagi Kristen? Berlaku. Nah, Yesus dengan Bapa apakah sama? Kalau Anda bertanya apakah sama, jawabannya tidak. udah, selesai ya. Jadi Paulus itu sudah benar. Udah benar, kamu cuma malu aja menyembah manusia. Udah, saya buktikan. Loh. Ketika saya tanya, kan jangan ada ilah Enggak, lain kan? jawabanku di mana? Tunggu Cuma. Jangan ada Jawaban aku ilah yang salah lain. di mana? Hukum pertama. Nah. Apa hukum pertama? Anda tidak sesuai pertanyaan Anda. Saya balik ke pertanyaan. Saya tanya dulu hukum pertama apa? Sama tidak Ya, Allah, dari Allah 10 dengan hukum, Bapa dengan Yesus. Saya dari katakan tidak. 10 hukum, dari 10 hukum yang Anda masih, kami masih beriman dari yang 10. Mari kita buktikan. Hukum pertamanya apa? 1. Dari Keluaran 21, jangan ada ilah lain di hadapanku. Oke. Yuk. Sekarang Yesus dengan Bapa sama atau tidak? Anda pertanyakan itu, saya jawab tidak. Bagus. Berarti Anda membuat ilah lain berupa Yesus, kucluk. Udah. Loh. Apa? Nggak Apa ada lagi? kita membuat ilah lain. Loh. Cuma Loh, Yesus dan Bapa sama atau tidak? kan kenapa balik lagi bertanya? Mau berapa kali saya jawab? Saya katakan Kan tidak sama. Anda mengatakan Anda tidak membuat ilah lain. Saya tanya, Yesus dan Bapa sama atau tidak? Jawaban saya tidak. Nah, berarti Anda membuat ilah lain. Alamak. Di Udah mana ya? kita membuat ilah lain? Coba. Yesus ilah atau bukan? Yesus itu adalah putra Bapa. Saya tidak, jurus gereja lagi. Saya tanya, Loh. Yesus itu ilah sembahan atau bukan? Yesus itu adalah merupakan kiblat. Udah. Apa lagi? Udah. Nih saya buktikan ya. Udah. Anda Justru Anda semua nggak mampu dengar, dengan penjelasan kita. Anda sudah membuat ilah baru dari bentukan Tidak ada yang membuat ilah baru, Juma. Yesus ini sembahan atau bukan bagi Anda? Bagi saya, Ya. Yesus itu adalah jalan dan kebenaran kepada Bapa. Dia adalah kiblatnya. Kenapa Anda tertawa? Ajaran Makanya bulus. Anda Udah. tertawa karena ketidaktahuan Anda. Saya tanya, Yesus itu sembahan atau bukan? Bukan. Berarti Anda tidak menyembah Yesus. Saya menyembah Bapa di dalam nama Yesus. Yesus adalah perantaranya. Yesus adalah medianya. Yesus adalah kiblatnya. Berarti Yesus bukan Yesus Tuhan. adalah bait sucinya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus tetap Tuhan, tidak kehilangan ketuhanannya. Ketahuan. Ketahuan. Yesus tetap Tuhan. Oke, Yesus Tuhan. Anda justru Bapak Tuhan menyangkal atau apa bukan? yang ada dalam kitab suci, Juma. Bapak Tuhan atau bukan? Anda bertanya Bapak apa Tuhan? Bapak Ya. itu adalah segalanya. Tuhan atau bukan? Dia Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus dia adalah Tuhan menurut Lukas. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus dan Bapak sama? Kenapa lagi balik? Tetap tidak sama. Bapak Tidak dengan anak tidak sama. Udah kena Udah. kau kan? Kamu Nggak membuat ada yang Tuhan kena, Juma. baru. Hanya Kamu kau, membuat framing. saudara membuat Tuhan baru bernama Yesus. Sudah. Nah, sekarang saya Tidak, buktikan. Juma. Saya Tidak. buktikan Silakan, bahwa Boleh kalian aku itu. jelasin semua. Boleh aku jelasin Sabar, semua. saya giliran saya dulu. Giliran saya. Kau udah KO dia tadi tuh. Giliran saya. Tolong kasih saya waktu 1 menit. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas. Asas-asas di dalam bahasa Yunani itu adalah arke. Permulaan daripada aturan-aturan. Yang dari ajaran tentang Yesus. Ajaran di sini maksudnya ada logos. Jadi Paulus mengajarkan kepada orang Kristen untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Yesus. Itu jelas. Makanya orang Kristen tidak melakukan lagi hukum Taurat. Makanya hukum pertama tadi sudah dilanggar. Ada ilah baru bernama Yesus. Galatia 5 nomor 1. Maka dengan matinya Yesus, dia telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan memerdekakan kita dari penghambaan kepada Tuhan. Galatia 1 Kau nomor biar ngambil dalilnya sesuai Galatia keinginan 5 wajar. nomor sabar dulu, Enggak Bang. bisa Sabar gitu. dulu. Enggak Sabar dulu, bisa. sabar dulu. Enggak bisa Sabar dulu, sabar dulu, ditolerir. sabar Enggak dulu. bisa. Enggak ada Sabar dulu. kesabaran mentolerir itu. Galatia 3, dengarkan. Jadi Galatia kalian 3. mengikuti pola pikir Anda enggak bisa, Enggak bisa. Ini dalil. Ini kata dalil. saya Ini dalil. Ini dalil. Sebelum iman itu enggak datang. bisa diteruskan. Ini Saya dalil. nggak bisa ikuti pola Sebelum pikir Anda. iman itu datang, ya. Salah.
Dengar. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan oleh hukum Taurat. Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Lalu jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, yaitu Yesus. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Jedar. Cuma, makanya kau harus paham juga loh. Tunggu saudara, tunggu. Masih ada 30 detik, sabar. Habis ini giliran saudara. Dahulu aku hidup di bawah hukum Taurat. Akan tetapi sesudah perintah itu datang, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kematian. Roma 7 nomor 9. Sedikit lagi, Filipi 3. Sekalipun aku juga adalah alasan untuk menaruh percaya hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirianku dan melalui hukum Taurat dan orang Farisi, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Tidak bercacat aku ini. Tapi sebab waktu itu kita masih hidup di bawah daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuat dari maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia dan mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan lagi dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Lagi, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan kita dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. 1 Korintus 15 nomor 56. Sengat maut ia adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sedikit lagi. Filipi 3. Tunggu. Sabar. Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Hukum Taurat telah aku lepaskan dan menganggap hukum Taurat itu sampah supaya aku memperoleh Kristus. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar Kristus kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi, jangan kotori mulut kalian dengan kebohongan masih hidup di bawah hukum Taurat. Kristen adalah agama yang sama sekali tidak hidup di bawah hukum Taurat.